Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Gali Gumilang, Muhammad Zidan Eka Prasetya, Oktavitania Regita Putri, Seto Pramudyo, Winnie Puspita Anggraini akan mempresentasikan materi kajian kurikulum K13. Berikut ini materi yang akan kita bahas. Yang pertama, landasan filosofis. Kedua, landasan teoritis. Ketiga, landasan empiris. Dan yang keempat, penyempurnaan pola pikir K13 dibanding kurikulum sebelumnya. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia yang berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Gali Gumilang akan melanjutkan presentasinya. Berikutnya adalah pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan. Pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa pada masa kini. Kemudian, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, kurikulum 2013 memposisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa di masa kini. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu. Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama mata pelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Dengan filosofi ini, kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik. Lalu selanjutnya saya Oktavitania Regita Putri Cahyani, nomor urut 24 akan mempresentasikan tentang landasan teoristis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan di mana yang bersangkutan berinteraksi. Kurikulum dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kemampuan tersebut.
Lalu, landasan teoristis menerapkan dua hal, yaitu 1. Guru adalah tenaga kependidikan utama yang mengembangkan ide dan rancangan tersebut menjadi proses pembelajaran. Pemahaman guru tentang kurikulum akan menentukan rancangan guru atau rencana program pembelajaran atau RPP dan diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, peserta didik berhubungan langsung dengan apa yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran dan menjadi pengalaman langsung peserta didik. Apa yang dialami oleh peserta didik akan menjadi hasil belajar pada dirinya dan menjadi hasil kurikulum. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus memberikan kesepakatan yang luas pada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan potensi dirinya menjadi hasil belajar yang sama atau lebih tinggi dari yang dinyatakan dalam standar kompetensi lulusan. Lalu selanjutnya adalah landasan empiris. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, budaya, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Maka itu, kurikulum harus mampu membentuk masyarakat Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Lalu berbagai elemen masyarakat telah memberikan kritikan, komentar, dan saran berkaitan dengan beban belajar siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Beban belajar ini bahkan secara kasat mata terwujud pada beratnya beban buku yang harus dibawa ke sekolah. Beban belajar ini salah satunya berawal dari banyaknya mata pelajaran yang ada di tingkat sekolah dasar. Maka, kurikulum pada tingkat sekolah dasar perlu diarahkan kepada peningkatan 3 kemampuan dasar, yakni baca, tulis, berhitung, dan pembentukan karakter. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hasil riset TIMSS atau Trends in International Mathematics and Science Study menunjukkan siswa Indonesia pada ranking amat rendah dalam kemampuan. Kemampuannya seperti berikut. Yang pertama yaitu kemampuan memahami informasi yang kompleks. Yang kedua, kemampuan teori, analisis, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, kemampuan melakukan investigasi. Dan yang terakhir yaitu kemampuan pemakaian alat, prosedur, dan pemecahan masalah. Hasil-hasil ini menunjukkan perlu ada perubahan orientasi kurikulum, yaitu tidak membebani peserta didik dengan konten, namun mengutamakan pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga negara untuk berperan serta dalam membangun negaranya pada abad 21. Selanjutnya, penyempurnaan pola pikir kurikulum 2013 dibanding kurikulum sebelumnya. Yang pertama, dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa. Sebelum kurikulum 2013, pembelajaran berfokuskan pada apa yang terdapat pada standar isi dan tidak memperhatikan kompetensi siswa. Sehingga siswa lebih pasif, proses belajar mengajar hanya guru yang berperan besar dalam menyampaikan pelajaran. Yang kedua yaitu dari satu arah menuju interaktif. Tidak seperti pengguna sistem kurikulum SSC, K13 tidaklah berfokus hanya pada pengetahuan yang tercetak formal dalam buku, namun juga disajikan dengan cara yang menarik dan melibatkan peran siswa dalam pemecahan masalah yang terkait. Yang terakhir yaitu dari pasif menuju aktif sampai menyelidiki. Jika sebelumnya pembelajaran hanya berpedoman pada buku dan penjelasan guru, maka di K13 menuntut peserta didik untuk aktif berdiskusi dan menelusuri banyak sumber ataupun referensi untuk mengerjakan sehingga membuka wawasan yang lebih luas. Namun, juga memperhatikan minat bakat pada siswa. Baik, perkenalkan nama saya Winnie Puspita Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penyempurnaan pola pikir kurikulum 2013 dibanding kurikulum sebelumnya. Baik, dapat dilihat pada poin keempat,
Ada dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran tim. Pada kurikulum 2013, tidak hanya memberikan tugas individual, namun juga mengharuskan adanya kerja kelompok dalam memecahkan masalah ataupun berdiskusi untuk mengasah komunikasi sosial, juga kecakapan peserta didik dalam berbagi tugas untuk mencapai hasil bersama. Jadi pada kurikulum 2013 ini, siswa dapat diharapkan untuk berdiskusi dan bekerja sama atau bekerja kelompok dalam memecahkan suatu masalah pembelajaran. Kemudian pada poin kelima, ada dari maya atau abstrak menuju konteks dunia nyata. Nah, dalam memberikan materi pembelajaran, tidak lagi menggunakan pengandaian dalam memberikan masalah untuk peserta didik untuk dipelajari, namun juga menggunakan contoh nyata dari kejadian yang pernah terjadi, sehingga siswa dituntut mawas dalam kejadian sosial di sekitarnya, dan dapat menggunakan pemecahan yang tepat dari diri sendiri. Jadi di sini siswa diharapkan mampu memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian pada poin ke-6, dari alat tunggal menuju alat multimedia. Nah, selama kurikulum sebelumnya, alat yang digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar hanyalah berbataskan buku terbitan pemerintah, yang dimana kurang memperhatikan gaya belajar anak yang bermacam-macam. Untuk kurikulum 2013 menyajikan alat pembelajaran menggunakan alat multimedia untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan dapat menyesuaikan minat dan gaya belajar dari siswa. Jadi siswa di sini tidak hanya belajar menggunakan buku, tetapi menggunakan media digital atau multimedia. Kemudian pada poin ke-7, yaitu dari pemikiran faktual menuju kritis. Peserta didik dibimbing untuk mengembangkan pemikiran kritis, tak hanya sekedar mengenal dan menghafal fakta, namun juga dalam pengasahannya terhadap soal-soal yang hots, yang menuntut peserta didik menyelesaikan masalah dengan pemikiran yang kritis dan dapat diselesaikan dengan pemahamannya. Jadi siswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang komplit atau besar, yang tidak hanya terpaku terhadap teori saja. Kemudian yang terakhir, yaitu dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Pada kurikulum 2013 ini, pembelajaran tak lagi dilakukan dari satu arah. Tak hanya dari tenaga pengajar yang memberikan informasi dan bahan ajar. Namun sesama peserta didik juga dibimbing untuk melakukan pertukaran pengetahuan dengan adanya interaksi atau interaktif, seperti dilaksanakannya presentasi kelompok dan diskusi. Nah, jadi di sini siswa diharapkan mampu mandiri dalam mendapatkan ilmu atau saling bertukar ilmu dengan teman-temannya. Tidak hanya mengandalkan ilmu yang didapat dari gurunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.